Habis medical check up tuh tiap tahun baru tiap ulang tahun kan medical check up. Ternyata kolesterol lagi naik tuh. Lagi naik tuh. Ya udahlah kita intensitas olahraga mau dinaikin. Belilah saya sepeda statis. Ya, main sepeda tiap hari. Udah gitu tadi latihan buat lari. Udah gitu latihan beban, ikut gym dekat rumah. Tiba-tiba badan jadi nggak enak. Tapi badan rasanya greges gitu. Greges. Itu berarti seminggu latihan bisa berapa kali? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Sebelumnya pernah nggak latihan tiap hari kayak? Nggak pernah seinten itu. Apalagi H-1 adik mau nikah, saya padel. Padelnya 3 jam. Wah. Greges sih Bang. Iya greges ya. Nah jadi itu intinya sih lebih karena ya badan masih kaget. Kaget dan memang overuse Bang. Nah, jadi memang kalau sebelumnya kebetulan Bang Radit kan mungkin olahraga, let's say mungkin seminggu sekali, 2 kali atau seminggu sampai 3 kali ya. Terus tiba-tiba intensitas naiknya mendadak tuh. Dari yang seminggu 1 sampai 3 kali, hampir tiap hari. Nah itu pasti badan masih belum bisa adaptasi. Nah itu sering bikin overuse, bisa bikin injury. Nah saya aneh tapi. Jadi badan kan nggak enak, keringet dingin nih. Keringet dingin. Dibiarin biasanya nih, kan saya pakai buat show keluar kota, stand up gitu-gitu. Badan nggak enak ya udahlah, nggak usah nggak usah olahraga lagi. Tapi nggak enak badan tuh lama dok. Masih nggak enak. Nggak enak. Terus akhirnya 3 hari yang lalu saya coba jalan cepat, keringet dingin. Terus tadi latihan beban masih keringet dingin. Nah ini udah masuk bulan kedua. Kalau kelelahan yang parah tuh memang selama itu? Bisa, apalagi takutnya recovery-nya. Tidurnya cukup nggak? Tidur cukup, tapi kebalik. Saya kaki di atas, kepala di bawah. Kelelawar. Greges ya jadi. Jadi itu bisa jadi salah satu. Jadi salah satu program latihan, itu kalau Bang Radit pernah dengar tuh recovery nggak boleh kelupaan. Jadi recovery itu penting banget tuh Bang. Jadi kalau misalnya Bang Radit mau tiap hari, kan mungkin seminggu 5 kali, nah apalagi kan ditambah kesibukannya Bang Radit kan lagi muter, roadshow ya, itu kan juga pasti kan recovery bisa kurang. Ya recovery terbaik kan memang 1 tidur. Recovery kan 2 ya, pasif sama aktif. Pasif itu tidur, aktif itu dengan apa? Misalnya dengan rutin stretching, mobility exercise, kadang sport massage itu juga bisa. Nah, itu yang perlu dibarengin Bang. Artinya tidurnya harus cukup dan di jam yang tepat. Di jam, ya bisa mungkin jam yang tepat. Itu susah sih. Nah, kadang susah tantangannya sih. Dokter itu, kalau tidur jam berapa biasanya? Jujur nih, saya juga agak susah nih Bang. Biasanya berusaha maksimal jam 11 berusaha. Ternyata. Tapi endingnya ya jam 12 ke atas. Sama lagi. Makanya. Jadi itu yang tantangan zaman sekarang. Ya mungkin kayak kita, atau mungkin buat teman-teman siapapun yang worker, tidurnya kebiasa larut malam. Tapi dokter ngapain sampai jam situ? Kalau saya sih main game. Kadang waktu kosong di jam malam, scroll sosmed. Nggak tahu ngapain tuh? Kadang scroll sosmed, kadang ngedit video. Karena baru kosongnya jam segitu. Nah itu padahal kan ya ngomong apa adanya ya, kita semakin malam, kita lagi main kita gadgetan, itu kan paparan blue light kan berlebihan tuh. Hormon melatonin kita turun, hormon tidur lah bikin kita makin melek juga tuh Bang. Nah kadang-kadang kondisi badan itu kita nggak tahu ya lagi fit atau enggak. Soalnya saya dibilang juga hati-hati kalau gejala overwork itu, overtraining. Itu resting heart rate-nya bisa naik katanya. Bisa, benar? Benar banget. Benar. Jadi karena intinya itu pada saat overtraining, overwork itu kan tubuh itu atau otot itu kan udah nggak bisa bekerja optimal untuk memfasilitasi kita aktivitas. Nah, jadinya pompa jantungnya itu harus berdenyut lebih keras supaya kebutuhan pasokan darah, oksigen ke ototnya itu terjaga Bang. Makanya resting heart rate-nya bisa meningkat. Berarti itu indikator tubuh sudah terlalu lelah tuh kalau resting heart rate naik? Salah satu bisa. Itu indikator objektif. Kalau sekarang indikator bisa 2 ya, subjektif sama objektif. Subjektif itu maksudnya dari keluhan kita. Kayak tadi kalau dirasa Bang Radit kok, wah ini makin gak enak. Greges, bahkan kayak ada keringet dingin. Lah ini udah keluhan subjektif nih. Ya, kalau objektif bisa dari resting heart rate, dari tanda vital kita bilangnya. Tanda vital kan ada heart rate-nya, ada respiratory rate, ada blood pressure juga gitu. Nah, saya sampai karena saya takut kenapa-napa ya, saya cek darah tuh normal. Cek darah, CRP normal, tensi normal, tapi badan greges, itu berarti kelelahan aja. Betul, jadi Bang Radit udah cek semua, so far semua bagus, harusnya nggak apa-apa tuh badannya masih aman. Aman, nggak ada masalah serius lah. Tapi itu lebih ke overtraining, overuse.
Nah makanya kalau misalnya katakanlah kita pakai jam kayak gini, kan bisa cek heart rate juga nih. Betul. Nah kita tahu benchmark kita berapa heart rate-nya. Betul. Kalau kita cek di sini naik, mungkin ada gejala itu. Apalagi kalau kita sedang aktivitas tinggi. Bener banget. Jadi makanya kayak kita mantau dari salah satunya dari jam resting heart rate itu juga penting banget tuh Bang. Misalnya kita lagi nyantai nih, mungkin resting heart rate Bang Radit biasanya mungkin let's say mungkin 60-70 atau sekitar itu ya. Tapi tiba-tiba kok resting heart rate-nya udah mau 100 bahkan 100 lebih lah. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang salah. Oke, berarti memang kayak gini ya. Kayak jam Huawei yang kayak gini tuh kita bisa ngasih lihat kalau ada perubahan yang signifikan di badan kita. Bener, bisa aja. Karena zaman sekarang tuh memang ini ya. Memang serba dimudahkan ya. Bener. Ini gara-gara jam kayak gini nih. Setiap kali saya waktu itu terakhir main futsal sama anak-anak kantor. Itu Anissa nyuruh aku pakai tuh. Nanti dikonekin ke HP-nya dia. Kalau heart rate terlalu tinggi nanti dia nelpon dia. Tapi jadi kayak ini gue jadi kayak anak dijagain emaknya. Asisten gue diteleponin mulu. Itu kayak heart rate-nya ketinggian gitu. Masa gitu dok? Tapi ya buat ini kali ya biar gak worry istri ya. Karena kan suka ada banyak berita orang lagi olahraga, basket, kan, kena serangan. Sorry itu malah serangan. Iya bener. Jadi kalau olahraga kayak futsal gitu harus pakai. Bener. Tapi gimana cara menghindari resiko-resiko? Apalagi di umur sekarang ya, ketika basket atau futsal supaya tidak ada kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya? Sebetulnya paling pertama sih medical check up. Tadi kan Bang Radit kan udah medical check up ya, itu penting banget. Soalnya kadang tuh kan kita nggak ngerti ya kayak badan, kayak misalnya kayak saya nih ya udah fine aja berolahraga fine, tapi kan kita nggak tahu tuh ternyata apakah kadang ada sumbatan kecil ya di pembuluh darah, itu kan kita nggak kedetek Bang. Jadi itu makanya penting banget. Terus yang kedua selalu persiapan olahraga tadi itu warming up harus benar-benar cukup dan cooling down-nya juga benar-benar cukup. Cukup dalam artian tuh biasanya yang warming up tuh orang-orang pada buru-buru atau kesusu nih ya pinginnya cepet-cepet mungkin cuma 2-3 menit padahal warming up tuh 5-15 menit supaya jantung kita tuh pompanya stabil dulu. Nah, terus setelahnya cooling down. Ya, cooling down itu supaya setelah selesai misalnya Bang Radit futsal atau padel, itu kan mesti kan habis main kan langsung mungkin deg-degan banget kan. Yeah. Nah, jangan langsung duduk. Jadi kalau langsung duduk itu kan istilahnya jantung itu masih mompa kenceng, kita langsung duduk nih. Jadi secara nggak langsung tubuh itu memerintahkan jantung istirahat loh gitu loh. Tapi kita harus kayak jalan dulu santai atau bahkan jogging tipis dulu aja juga boleh. Mungkin kayak 2-3 menit supaya heart rate itu turunnya tuh nggak langsung jelek tapi turunnya bertahap. Nah kalau dia turunnya langsung jelek kayak tadi berbahaya justru? Bisa resiko. Walaupun nggak selalu, cuma nantinya kalau akumulatif tuh Bang bisa resiko takutnya. Oke. Nah berarti masuk akal yang istri saya lakuin ketika saya futsal harus pakai? Masuk sih. Ya, gua potong deh nanti. Jangan. Soalnya dia tiap kali gua olahraga disuruh pakai. Jadi ngecek terus ya. Iya. Mana ngeling lagi ke HP dia. Oke, di Huawei Watch Fit 5 Pro ini kan ada diabetes risk study ya. Itu katanya pertama di industri juga tuh. Sepertinya betul tuh. Jadi apa dia bisa deteksi resiko diabetes gitu kah? Betul. Jadi membantu mendeteksi screening lah. Intinya kita ada resiko diabetes atau enggak sih Bang. Nah itu nanti kategorinya ada ringan, sedang, berat. Gitu. Karena kita harus masukin cycle kita dulu tuh kalau nggak salah tuh. Bener, supaya mulai kan nanti didetek. Jadi betul. Jadi memang harus kayak rutin dipakai dulu. Ini kan juga saya sempat pakai juga. Pakai rutin buat olahraga, buat aktivitas.